Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk bagaimana kita mendesain user interface. Adapun tujuan pada sesi ini antara lain memahami jenis-jenis view Android dan memahami jenis-jenis view group dari Android. Kelas Android View adalah subkelas dari objek. Android View merupakan objek khusus dan berguna sebagai komponen UI interaktif. Ada banyak contoh dari Android View, seperti text view, image view, progress bar, dan lain-lain. Untuk button maupun edit text merupakan subkelas dari text view. Di sini saya akan membuat sebuah new project untuk Android. New other Android application project. Kemudian di sini saya akan beri nama test UI. Untuk target minimum required saya memilih Android 2.3.3. Untuk target saya pilih 4.4. Next, finish. Pilih icon jika ingin. Bank activity, finish. UI dari Android menggunakan widget sebagai komponennya. Di sini widget contohnya adalah seperti text view, button, checkbox, kemudian kita punya text field, dan macam-macam lainnya. Nah, widget-widget ini biasanya merupakan subclass dari view. Seperti contohnya di sini text view. Jika saya tarik, saya dapat menampilkan sebuah tulisan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, button dan text field sebenarnya merupakan subclass dari text view ini. Dengan kata lain, semua widget ini biasanya memiliki properti yang sama maupun metode yang sama dan dapat berlaku di masing-masing widget. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah form login. Di sini, di text view, saya akan mengedit tulisannya menjadi username. Saya akan klik kanan, edit text. Atau kita juga bisa mengeditnya dengan double klik, kemudian mengeditnya dari XML. Di sini, Android text at string hello world, saya akan menggantinya menjadi username. Sebaiknya dalam pemrograman Android, kita menggunakan value string, seperti tadi sebelumnya, at string slash hello world. Hal ini bertujuan agar string-string yang kita pakai dapat ditranslate oleh Google secara otomatis ketika kita mengekspor aplikasi kita dalam bahasa lain. Selain itu, hal seperti ini akan membuat dokumentasi kita menjadi lebih rapi. Apabila kita ingin mengubah satu kata, maka kita cukup mengubah string variabelnya dan semua kata-kata yang menggunakan string tersebut akan ikut berubah. Namun, karena di sini kita masih coba-coba, saya akan menggunakan string langsung, username. Save. Di sini saya ingin memberikan ID text view username. Untuk ID, selalu berikan kata-kata add plus ID slash di depannya. Hal ini digunakan agar Android mengenal bahwa tag ini merupakan sebuah ID. Kembali ke graphical layout. Di sini saya ingin membuat sebuah text field untuk username. Kemudian saya akan masuk ke dalam text field tersebut. Di Android, text field kita menyebutnya sebagai edit text. Di sini saya ingin mengubah ID-nya menjadi edit text username. Kemudian setiap view memiliki dua properti wajib, yaitu width dan height. Di sini, width-nya masih wrap content. Wrap content berarti dia akan menyesuaikan lebar sesuai dengan isinya. Karena saya ingin edit text memiliki lebar sesuai dengan parent-nya atau kontainernya, maka saya akan membuat fill parent. Tekan Ctrl spasi untuk autocomplete. Untuk height, karena kita ingin tingginya selalu mengikuti
besar dari karakter, maka kita akan memilih wrap content. Kemudian margin digunakan untuk memberikan margin. Sini saya melakukan save dan melihat graphical layout. Sekarang edit text akan menjadi lebih panjang dan sesuai dengan parentnya atau lebar layar. Kita juga bisa memberikan hint dalam edit text ini. Ada beberapa cara. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan GUI-nya. Klik edit text-nya. Kemudian di sebelah sini kita lihat akan ada properties. Cari hint. Di sini ada 4 teratas. Posisi hint ada di 4 teratas. Kemudian saya akan isi. Misalkan di sini saya akan menggunakan project resources, new string, kemudian stringnya akan saya beri username. Di sini kita menginsert value dari string tersebut dan kemudian kita akan menggunakan new string. Di sini kita akan menggunakan variable string. Saya memberi nama username. Kemudian oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan variable string. Hint berguna untuk menampilkan teks dalam edit text. Namun teks ini hanya sebagai placeholder. Jika user melakukan edit text menggunakan keyboard, maka hint akan segera hilang. Sekarang kita akan menampilkan password. Masukkan text view, kemudian text field, password. Di sini Android memiliki beberapa jenis text field atau edit text. Barusan kita menggunakan plain text, sedangkan untuk password kita harus menggunakan dengan input type password. Di sini lagi-lagi karena saya ingin agar edit text ini memiliki panjang yang sesuai dengan lebar layar, maka saya akan mengeditnya menjadi fill parent. Double klik. Kemudian untuk layout width ubah menjadi fill parent. Maka kita akan lihat edit text sudah memiliki lebar yang sama dengan parentnya. Terakhir, saya akan menampilkan button. Masuk ke form widgets, kemudian pilih button. Di sini saya ingin menampilkan 2 buah button, yaitu login dan register. Untuk button di sebelah kiri, saya akan memberi nama login. Isi teks dengan login. Di sini saya mengedit ID-nya menjadi button login. Kemudian untuk button kedua, di sini saya akan beri nama register. Jika kita lihat, lebar dari login dan lebar dari register berbeda. Hal itu dikarenakan button memiliki property layout width wrap content. Seperti tadi kita sudah pelajari, wrap content berarti dia akan menyesuaikan dengan lebar isinya. Karena login hanya berisi 5 huruf, maka dia hanya mengambil panjang dari 5 karakter. Sedangkan karena register memiliki lebih banyak karakter, maka dia akan menjadi lebih panjang. Tadi kita sudah belajar untuk menyesuaikan lebar layout widget dengan parentnya menggunakan fill parent. Namun di sini saya akan memberikan sebuah ukuran khusus. Di button login layout width saya ingin memberikan ukuran 25 dp. Button sama. Sebenarnya jika kita menggunakan kontrol spasi, kita bisa lihat bahwa ada beberapa jenis satuan ukuran.
dalam Android. Namun, untuk layout widget disarankan menggunakan DP. DP di sini atau Density Independent Pixel akan secara otomatis memperhitungkan physical density dari sebuah screen. Kemudian, jika kita menggunakan font atau tulisan, maka kita bisa menggunakan satuan SP atau Scale Independent Pixel. Disarankan untuk tidak menggunakan PX atau pixel. Hal ini dikarenakan setiap device Android biasanya memiliki ukuran inci yang berbeda dan jumlah resolusi pixel yang berbeda. Hal ini menyebabkan kerapatan dari masing-masing device Android berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut, maka gunakan satuan DP. Sekarang kita akan mengeceknya ke graphical layout. Di sini, kedua button sudah memiliki width yang sama. Namun ternyata tampaknya tidak bagus. Saya akan mengubahnya menjadi 250. Kita coba. Terlalu lebar, mungkin kita beri 100. Save. Nah, lebih baik. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa kita menggunakan Android ID. Android ID digunakan agar codingan activity Java kita nantinya bisa mengenali layout XML ini, atau bisa mengenali widget dari layout XML. Jika sudah, kita sudah selesai mempelajari view dari Android. Sekarang saya ingin merecap apa saja yang telah kita pelajari. Di sini kita lihat dari layar graphical layout, kita bisa melakukan drag and drop terhadap UI. Kita bisa mendrag text view dan memunculkan text view. Kemudian, jika kita ingin mengeditnya, cukup double klik dari view tersebut. Di sini, untuk Android text, saya menggunakan string username. Kita bisa memiliki beberapa pilihan dalam mendefinisikan string. Kita bisa melakukan string langsung, atau kita juga bisa menggunakan di sini untuk edit text username, kita bisa menggunakan sebuah variabel string, add string / username. Jika kita ingat, graphical layout di sini yang dimunculkan adalah U besar, username dengan U besar. Sedangkan di sini add string / username. Value dari add string disimpan dalam res. Kemudian values strings. Di sini kita akan melihat ada sebuah string dengan nama username U kecil, memiliki value username U besar. Jika kita ingin menambahkan string baru, kita bisa menambahkannya dari sini. Pilih add, kemudian masukkan string. Oke. Pilih nama dari variabelnya dan masukkan value dari string tersebut. Atau kita bisa juga menggunakan XML-nya secara langsung. Kemudian, kita juga bisa melakukan drag and drop terhadap edit text. Di sini kita bisa lihat bahwa edit text memiliki beberapa jenis. Ada username dan ada password. Masing-masing edit text ini sudah memiliki stylenya tersendiri. Contohnya, kenapa kita menggunakan edit text password? Hal itu dimaksudkan agar ketika user memasukkan passwordnya, maka setiap karakter yang dimasukkan akan berubah menjadi bulatan-bulatan kecil dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sini saya akan mencoba melakukan run. Klik kanan, kemudian pilih run as Android application. Setelah emulator menyala, kita akan mencoba aplikasi kita. Nah, di sini kita melihat jika kita mencoba mengetik username dan mengetik password, maka akan ada perbedaan. Hal ini disesuaikan dengan style dari input text atau style dari edit text. Kita akan kembali ke code sebentar. Di sini, di edit text password, kita belum memasukkan hint. Kita akan coba untuk memasukkan hint. Klik edit text password, kemudian pilih hint dari properties.
Kemudian saya akan membuat sebuah new string. Di sini akan saya masukkan string dengan value password P besar dan dengan nama variabel password dengan P kecil. Oke. Jika kita lihat di sini dalam hint, tulisan karakter tidak berubah menjadi bulatan-bulatan kecil. Hal itu dikarenakan input dan hint berbeda. Kemudian perlu kita ingat, jika kita akan memanggil edit text ini di dalam code Java kita nantinya, maka sebaiknya kita mengeset Android ID. Android ID selalu diawali dengan kata-kata add plus ID slash nama dari ID tersebut. Jika kita melihat activity main, di sini kita akan melihat untuk setiap widget yang kita buat seperti text view maupun edit text, maka akan secara otomatis tergenerate XML-nya. Di sini edit text merupakan text XML. Dan untuk Android ID, Android layout width dan layout height adalah properti dari view edit text tersebut. Kemudian, sebagai suatu tips, sebenarnya Android memiliki layar yang terbatas. Karena itu, untuk menggunakan form ini, disarankan untuk tidak menggunakan text view, cukup menggunakan hint-nya saja. Namun seperti kita lihat nanti, jika kita menghapusnya sekarang, maka tampilan akan menjadi berantakan. Kita akan mengubahnya sedikit demi sedikit nanti. Sekarang kita akan mempelajari Android View Group. Sebenarnya, Android View Group merupakan subclass dari view tadi. Android View Group merupakan sebuah view khusus yang mampu menampung view-view lainnya. Di sini, View Group berfungsi sebagai container. Contohnya ada linear layout, relative layout, frame layout, dan lain-lain. Di dalam code kita akan masuk ke activity main XML. Di sini kita akan melihat bahwa sebenarnya dari tadi kita sudah menggunakan relative layout sebagai kontainer dari view-view kita. Jika kita ingat, kita bisa melakukan drag and drop secara bebas dimanapun juga. Di situ adalah kelebihan dari relative layout. Jika kita melihat di sini, di edit text kita, layout line left, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa mengatur posisi sebuah view relatif terhadap posisi view lainnya. Di sini, view edit text posisinya adalah relatif align left terhadap add plus ID text view username. Kemudian, below text view username. Di sini, jika kita mencoba mengubah ID dari text view, misalkan di sini usernames, kemudian saya save. Jika kita kembali ke graphical layout, maka tampilan akan jadi berantakan. Hal itu dikarenakan edit text menggunakan posisi relatif terhadap ID text view username. Karena kita baru saja mengedit ID dari username, maka dia akan gagal menemukan text view username. Jika saya kembalikan, ketampilan akan kembali seperti semula. Nah, jika kita ingin mengedit ID di tengah-tengah UI, maka sebaiknya kita menggunakan klik kanan, edit ID. Kemudian di sini saya akan mengubahnya menjadi usernames. Kemudian centang update references. Pilih OK. Jika sudah, kita akan mengecek activity main XML. Di sini kita melihat Eclipse secara pintar akan mengubah ID dari username dan juga ID-ID lainnya yang berkaitan dengan username tersebut. Jika sudah, kita akan mencoba linear layout. Harus kita ingat, relative layout memiliki kelebihan di mana kita bisa mendrag drop UI secara bebas dan memposisikan view relatif terhadap ID view lainnya. Sekarang, untuk mencoba linear layout, di sini relative layout akan saya ganti dengan linear layout. Kemudian saya akan memberikan orientation, kemudian saya lakukan autocomplete. Saya isi dengan nilai vertikal. Kemudian pada tag penutup, jangan lupa gunakan slash linear layout. Save. Kemudian kita akan kembali ke graphical layout. Di sini kita lihat bahwa layout yang kita buat secara otomatis akan tersusun rapi ke bawah. Tombol login dan register yang tadinya bersebelahan secara otomatis akan disusun ke bawah. Hal ini dikarenakan linear layout untuk orientation vertikal
dalam satu baris hanya bisa menampung satu widget. Jika kita mencoba menambahkan button baru, form widget, kemudian button, di sini kita lihat lagi-lagi akan tersusun ke bawah. Kita tidak bisa menaruhnya di samping register. Hal ini berbeda dengan relative layout. Karena itu di dalam code kita sebenarnya layout align left dan layout below atau posisi relatif terhadap view lainnya tidak lagi dikenali dalam penggunaan linear layout. Karena itu bisa kita hapus. Setelah kita menghapus posisi-posisi relatif, maka kita akan lihat bahwa tampilan tidak akan berubah. Di sini, saya ingin agar button tampil sebagai fill parent. Saya double klik, kemudian untuk width, saya isi dengan fill parent. Begitu juga dengan button register. Width-nya saya isi dengan fill parent. Jika kita lihat grafiknya, maka muncul seperti ini. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, sebaiknya dalam membuat form, kita menggunakan space secara sehemat mungkin. Karena itu di sini saya akan menghapus kedua text view-nya. Save. Jika kita lihat, sekarang tampilan UI kita sudah cukup minimalis dan menampilkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh form login dan register. Salah satu kelebihan dari linear layout adalah kita bisa membagi bobot dari masing-masing view secara adil. Di sini kita akan menggunakan property weight. Masuk ke activity main XML, kemudian di linear layout saya akan memberikan weight sum. Di sini saya ingin memberikan point 8. Kemudian untuk setiap widget saya akan memberikan weight atau bobot sebanyak 2. Jika kita melihat graphical layoutnya, kita akan lihat bahwa semua bobotnya akan terdistribusi secara merata. Karena kita menggunakan orientation vertikal, maka bobot yang terdistribusi adalah bobot vertikalnya atau tingginya. Kita juga bisa menggunakan perbandingan. Jadi jika kita ingin tombol ini tidak muncul sebesar ini, maka kita bisa memberikan bobot 1. Dengan itu, kita bisa mengatur view-view kita dan mendistribusikan bobotnya masing-masing sesuai keinginan kita. Tadi kita menggunakan linear layout dengan orientation vertikal. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi jika kita mengubahnya menjadi orientation horizontal. Save, kemudian kita lihat graphical layout. Nah, di sini kita akan melihat bahwa semua bobot akan terdistribusi secara merata, secara horizontal. Jika kita memasukkan sebuah button baru, maka button akan muncul di samping kanannya. Hal ini dikarenakan orientasinya adalah horizontal. Jika kita menggunakan vertikal, maka view baru akan muncul di bawahnya. Sekarang saya akan menggunakan Ctrl Z untuk melakukan undo dan kembali ke state sebelumnya. Kita telah selesai mempelajari perbedaan dari view dan view group. Bisa kita ingat, view adalah komponen widget seperti text field maupun button yang berfungsi secara interaktif bagi penggunanya. Sedangkan view group merupakan subclass dari view dan berguna untuk menjadi kontainer dari view-view tersebut. Contoh view group antara lain linear layout dan relative layout.
Perbedaannya adalah jika dalam relative layout kita bisa memposisikan sebuah view secara bebas dengan posisi relatif terhadap view lainnya, hal yang sama tidak berlaku dalam linear layout. Namun, linear layout memiliki properti layout weight yang dapat mendistribusikan bobot ukuran view sesuai perbandingan yang diinginkan, atau dalam hal ini weight sum. Perlu kita ingat, dalam mendesain tampilan Android, kita perlu menggunakan tempat seefisien mungkin, karena smartphone memiliki lebar dan tinggi yang terbatas. Untuk mempelajari lebih dalam mengenai desain Android, sebaiknya disarankan untuk menggunakan Android Design Pattern. Google memiliki desain pattern sendiri untuk Android, dan desain pattern ini masih berubah-ubah. Di sesi ini kita telah selesai mempelajari perbedaan view dan view group. Sampai jumpa di sesi berikutnya.